Lasem. Demikian kota ini dinamakan. Sebuah nama yang rasa-rasanya terdengar asing di indera pendengaran. Bagi kebanyakan orang, mungkin kota ini hanyalah sebuah tempat di negeri antah berantah yang sama sekali tidak pernah terbayangkan, apalagi terpikirkan. Lasem terletak di ujung pantai utara Jawa Tengah, berstatus kota kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Rembang. Walaupun kecil, namun kota ini mempunyai keunikannya sendiri dan telah lama menjadi pusat perhatian para peneliti serta pegiat sejarah dan budaya. Sejatinya, jauh berabad-abad yang lampau, Lasem pernah menjadi sebuah kawasan penting pada masa kerajaan Majapahit. Saat itu, Lasem dikenal sebagai kerajaan bawahan dari Majapahit yang berperan sebagai salah satu penopang kehidupan ekonomi, sosial, dan politik Majapahit di Nusantara. Setelah kedatangan Laksamana Cheng Ho di sekitar abad 15, Lasem didatangi oleh beberapa gelombang pendatang dari Cina, yang di kemudian hari berperan besar dalam membentuk wajah kota Lasem. Orang Cina terus bertambah jumlahnya sehingga pada tahun 1815, Lasem adalah kota pecinan dengan proporsi penduduk Cina yang lebih besar dari warga lokal dibandingkan dengan kota lain di sepanjang pantai utara Jawa. Semenjak itulah, lambat laun Lasem memperoleh julukannya sebagai The Little China atau Tiongkok Kecil. Salah satu landmark Lasem sebagai Tiongkok Kecil adalah Kelenteng Chu An Kiong, yang merupakan satu dari 3 kelenteng yang ada di Lasem. Kelenteng ini merupakan kelenteng tertua di Lasem, dan menurut beberapa riwayat, kelenteng ini juga tertua di Jawa. Yang menarik, di halaman kelenteng ini berdiri sebuah monumen yang menceritakan kisah kepahlawanan para pejuang Lasem melawan penjajah. Imbas dari geger pacinan yang ada di Batavia, Lasem pun turut bergejolak hingga melahirkan Perang Kuning yang dimotori oleh tokoh-tokoh lintas etnis, dari Cina hingga Jawa, dari Jawara hingga ulama. Walaupun tidak berhasil memenangkan pertempuran melawan VOC, hikmah yang dapat diambil adalah setelah perang tersebut, masyarakat Lasem seolah-olah memiliki ikatan persaudaraan yang kuat hingga melunturkan batas-batas etnis yang ada di Lasem. Dari sinilah Lasem tumbuh menjadi salah satu kota dengan tingkat toleransi yang tinggi dan masyarakatnya hidup berdampingan di atas perbedaan ras, suku, dan agama. Lasem adalah sebuah kota yang unik. Walaupun dikenal sebagai Tiongkok Kecil, tapi kota ini juga dikenal sebagai kota santri. Apabila ditarik garis ke belakang, maka awal penyebaran Islam di kota ini tidak kalah tuanya dengan kedatangan imigran dari Tiongkok ke kota ini. Maka tidak perlu heran jika saat ini Anda akan menemukan pondok-pondok pesantren di Lasem berdiri berdampingan dengan kawasan pecinan. Rasa-rasanya pemandangan para santri berjalan di antara koridor-koridor serta tembok rumah tua bergaya Tiongkok akan jarang Anda temukan di tempat lain. Pusat penyebaran Islam di Lasem berada di Masjid Jami Lasem yang terletak tepat di tengah-tengah kota. Masjid ini sudah berdiri sejak 1588 Masehi dan telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting di Lasem. Salah satunya adalah pada saat Kiai Haji Ali Baidowi menyampaikan khutbah Jumatnya yang berkobar-kobar membakar semangat jamaah dalam menyambut perang melawan VOC bersama-sama dengan Laskar Tionghoa. Di masa kini, Masjid Jami Lasem tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi salah satu tujuan ziarah, karena di masjid ini dimakamkan beberapa tokoh-tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Lasem. Saat ini, Lasem sering juga disebut-sebut sebagai kota pusaka atau heritage city, yang tidak lain karena banyak ditemukannya situs pusaka dan budaya di kota ini. Hal ini tampak ketika saya mengunjungi sebuah destinasi di kawasan Karangturi yang bernama Rumah Merah Heritage. Sesuai namanya,
tempat ini merupakan salah satu contoh rumah tinggal masyarakat Tionghoa peranakan di Lasem yang masih bertahan hingga saat ini. Dicat berwarna merah, rumah ini tampak paling mencolok di antara rumah-rumah bergaya Tiongkok lainnya di kawasan ini. Rumah Merah Heritage saat ini berfungsi sebagai penginapan, juga galeri batik, dengan tetap mempertahankan arsitektur asli serta ornamen-ornamen interior lengkap dengan altar pemujaan di dalamnya. Bicara tentang batik, ini adalah salah satu warisan budaya penting yang ada di Lasem. Anda perlu tahu, batik tidak hanya monopoli Jogja, Solo, ataupun Pekalongan. Lasem pun memiliki corak batiknya sendiri. Bergaya pesisiran, namun memiliki corak yang khas bernilai tinggi, hasil perpaduan budaya Jawa dan Tiongkok. Ciri khusus batik Lasem yang tidak akan ditemui pada batik manapun adalah warna merahnya yang dikenal sebagai merah darah ayam. Warna ini sangat terkenal di kalangan pecinta batik Indonesia yang dihasilkan dari akar mengkudu ditambah air lasem yang konon mempunyai kandungan mineral tertentu. Yang jelas, warna ini dianggap sebagai warna merah terbaik yang tidak dapat ditiru pembuatannya di daerah sentra batik lainnya. Matahari beranjak meninggi saat itu. Pantas saja perut tiba-tiba terasa keroncongan. Saya bergegas memacu kendaraan tidak jauh ke arah selatan kota, hingga sampai ke sebuah deretan kios yang menjual satu jenis makanan yang sama. Lontong tuyuhan namanya. Bisa dibilang, makanan ini adalah satu warisan budaya di bidang kuliner di kawasan ini. Konon, makanan ini dulunya adalah bagian dari syiar seorang tokoh ulama Lasem saat mempersiapkan pertahanan bersama para santri-santrinya dari serangan Belanda. Lontong tuyuhan ini merupakan hidangan yang mirip opor ayam. Bedanya, hidangan ini memiliki kuah yang lebih ringan namun pedas, serta bumbu-bumbunya lebih tajam dengan aroma kemiri, jintan, dan bawang yang menonjol. Lauk yang digunakan adalah ayam kampung, dan Anda bisa memilih sendiri bagian ayam yang mana yang Anda suka. Percaya atau tidak, hidangan ini dibanderol dengan harga sangat murah, tidak sampai menyentuh angka Rp15.000 satu porsinya. Itu pun dengan porsi yang besar yang sebenarnya bisa untuk 2 orang. Kalau Anda suka tantangan dan ingin sesuatu yang lebih pedas, Anda bisa pergi ke arah barat, tepatnya di kota Rembang. Di sana Anda akan menemukan sebuah hidangan bernama kelo merico atau sayur merico. Hidangan ini adalah jenis sup ikan dengan kuah berwarna kuning penuh rempah, dan yang paling menonjol adalah rasanya sangat pedas, karena tidak hanya menggunakan cabai, tetapi juga menggunakan lada atau merica yang melimpah. Terkadang saya tidak habis pikir, dengan iklim pantai yang panas, terlebih lagi saat tengah hari di bawah matahari yang terik, masyarakat setempat suka sekali dengan makanan yang dominan pedas. Untungnya pada perjalanan kali ini, saya menemukan hidden gem di Lasem yang bisa membuat suasana sedikit lebih adem. Saya mengarahkan kemudi ke daerah Gedong Mulyo, jauh dari hiruk-pikuk jalan utama, hingga saya menemukan sebuah warung sederhana bertuliskan Warung Es Puter Bapak Sumijan. Warung ini sederhana namun cukup membuat saya jatuh cinta, karena bersih dan rapi. Memang tempat ini bukan termasuk heritage, tapi warung ini cukup legendaris di Lasem. Ada kisah tersendiri yang menceritakan perjuangan dan konsistensi Bapak Sumijan berjualan es puter sejak tahun 1995. Dimulai dengan berkeliling sampai akhirnya menetap saat ini, hingga dapat merebut hati pelanggannya sampai hari ini.
Yang jelas, sekali lagi saya hanya bisa kembali geleng-geleng kepala mengetahui berapa harga yang harus saya bayar untuk segelas es puter dengan topping lengkap siang itu. Hanya Rp5.000 saja, Anda akan mendapatkan segelas es krim tradisional yang lembut dengan tambahan berbagai macam topping. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk menyegarkan badan di tengah panasnya cuaca Lasem yang terik. Kita main di Indomaret yang mana? Dua-duanya. Iya, pintar. Dan untuk menunggu senja, Anda bisa bermain-main di pantai sekitar Lasem. Ada beberapa pantai di kawasan ini yang rata-rata berpasir putih dan tidak berkarang. Ditambah lagi dengan vegetasi pohon-pohon cemara yang tampak di kejauhan. Rasa-rasanya pantai-pantai di sini jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan beberapa pantai lain di Pulau Jawa yang pernah saya temui. Lautnya pun tenang, tidak seperti pantai selatan yang deburan ombaknya gelegar. Itulah sebagian kisah saya tentang Lasem, kota kecil yang mempunyai kekayaan warisan budaya jauh melampaui ukuran kotanya. Memang baru sebagian, karena sebagian kisah yang lain akan selalu tersimpan dalam kenangan ketika saya menghuni kota ini bertahun-tahun yang lampau. Saat ini, kota Lasem digadang-gadang sebagai kota pusaka simbol kebinekaan Nusantara yang terus diperkenalkan kepada masyarakat lebih luas. Tidak tanggung-tanggung, sejak tahun 2021, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR turut serta melakukan revitalisasi terhadap kawasan kota Lasem, meliputi penataan kawasan alun-alun, pembangunan pasar Lasem, rehabilitasi Masjid Jami, dan penataan kawasan pecinan di Jalan Karangturi hingga Jalan Kauman. Pekerjaan ini telah rampung pada tahun 2022 dan hasilnya dapat kita saksikan sekarang. Mungkin saat ini masih belum banyak perubahan sejak kawasan Lasem selesai ditata ulang. Kehidupan masyarakatnya masih bersahaja seperti yang saya kenal dulu. Namun, siapa yang tahu, mungkin di masa mendatang Lasem bisa setara seperti Jogja atau Solo, dengan kehidupan kota dan masyarakatnya yang lebih baik lagi dari sekarang. Semoga.